Hai guys, selamat datang kembali dan kali ini kita akan ngebahas salah satu cerita rakyat dari Jepang. Cerita ini mengenai putri naga penguasa danau. Memang nggak sepopuler cerita yokai, samurai, ataupun dewa-dewi dalam kepercayaan Jepang. Tapi cerita yang satu ini cukup menarik. Di daerah Akamatsu, Totori, ada sebuah danau kecil yang dikelilingi oleh pegunungan. Pada awalnya, danau ini nggak punya nama. Orang-orang memanggilnya Danau Akamatsu karena dekat daerah Akamatsu. Danau misterius ini memiliki legenda yang cukup terkenal bagi penduduk setempat. Pada zaman dulu, ada seorang pria yang bernama Matsuura Tanomo. Dia menikah dengan istrinya dah cukup lama, tapi belum juga punya keturunan. Terdengar kabar kalau di daerah pegunungan dekat Danau Akamatsu, ada dewa yang tinggal di sana dan bisa mengabulkan harapan. Matsuura pun bermaksud untuk pergi berziarah ke gunung tersebut dan mencoba memohon anak. Dia mendiskusikan hal ini kepada istrinya setuju dan akhirnya mereka berdua berangkat mendaki gunung dan berhenti di dekat danau serta berdoa dan memohon anak. Tak lama setelah itu, istri dari Matsuura pun berhasil hamil dan melahirkan seorang putri dan diberi nama Ohatsu. Ohatsu yang masih kecil sudah disukai oleh orang-orang sekampung. Dia cantik, pintar, dan baik hati. Keluarga Matsuura pun diberkahi dengan kekayaan dan bisa dibilang lebih dari cukup setelah kelahiran Ohatsu ini. Tapi, pada waktu Ohatsu sudah tumbuh dewasa, Tuan Tanah atau Daimyo dari daerah Akamatsu menginginkannya untuk dijadiin istri karena kecantikannya yang luar biasa. Ohatsu sendiri nggak mau menikah, tapi ayahnya nggak bisa menolak permintaan dari Tuan Tanah. Soalnya di Jepang itu, seorang Tuan Tanah bisa dibilang sebagai raja. Apapun yang dia inginkan harus dipenuhi. Tuan Tanah berhak atas apapun di daerah kekuasaannya, termasuk nyawa penduduknya. Pada hari Ohatsu akan dikirimkan ke istana, Ohatsu memohon untuk mengunjungi Danau Akamatsu untuk berdoa kepada dewa di sana. Orang tuanya yang begitu sedih mengizinkannya untuk pergi ke danau, mengingat dulu juga Ohatsu lahir karena harapan mereka dikabulkan sehabis ziarah ke danau tersebut. Para pelayan mengawal dan menemani Ohatsu mendaki gunung, dan akhirnya tiba di danau. Ohatsu pun mulai jalan sendiri di danau dangkal, membasahi rambutnya dan mulai menyisir. Tapi anehnya rambutnya makin memanjang dan menebar ke sekitar danau sewaktu disisir. Setelah itu Ohatsu berdiri berjalan ke tengah danau, pusaran air tiba-tiba muncul dan dia pun tersedot hilang ke dalam danau. Kedua orang tua Ohatsu dan juga semua pengawalnya merasa panik. Mereka menangis dan memohon kepada dewa setempat untuk mengembalikan Ohatsu. Selang beberapa saat, pusaran air muncul kembali, lalu Ohatsu pun muncul di hadapan mereka, tepat di atas permukaan air dengan setengah dari tubuhnya dari bagian pinggul ke bawah itu merupakan ular besar. Ohatsu memberitahukan kepada mereka bahwa sebenarnya dia adalah naga penguasa danau ini. Pada saat Matsuura dan istrinya memohon anak dulunya, dia memutuskan untuk mengabulkan keinginan mereka karena Matsuura dan istrinya merupakan orang yang berhati luhur dan baik hati. Ohatsu merubah diri, masuk ke dalam perut si ibu, dilahirkan layaknya anak manusia, dan menjalani hidup sebagai putri Matsuura. Tapi waktunya telah tiba untuk Ohatsu untuk kembali ke danau. Ohatsu juga berterima kasih pada mereka semua yang telah merawat Ohatsu dari kecil sampai dewasa di dunia manusia. Setelah itu Ohatsu merubah diri menjadi naga dan menyebur ke kedalaman danau dan tidak pernah terlihat lagi. Setelah lenyapnya Ohatsu, sang ayah dan ibu membangun kuil kecil dari batu di tepi danau. Banyak orang yang datang ke danau tersebut, baik untuk berdoa ataupun sebagai turis. Setiap tahun pada bulan Juni tanggal 18 selalu diadakan festival perayaan di pegunungan sekitar Danau Akamatsu untuk mengucapkan rasa terima kasih mereka, karena Ohatsu selalu dianggap sebagai sosok yang melindungi dan menjaga sekitaran daerah tersebut. Pada kediaman Matsuura pada tanggal yang sama setiap tahunnya selalu didirikan layar lipat di sekitaran penampung air di ruangan perjamuan mereka. Pasir akan tiba-tiba muncul di dalam penampungan air ini pada keesokan harinya sebagai bukti Ohatsu datang berkunjung. Selain itu, di dekat Danau Akamatsu juga didirikan shrine atau kuil yang dikhususkan untuk menghargai Ohatsu yang dinamakan Hiyoshi Jinja Shrine. Setiap 4 tahun, semua warga desa akan mengunjungi shrine ini untuk memohon perlindungan dan hasil panen yang berlimpah. Yap, itulah kisah naga Ohatsu dari Danau Akamatsu. Semoga cerita ini menghibur dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah.
Silahkan like untuk membantu channel ini untuk berkembang. Saya Hendra dari Behind the Story. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam.